Kalau tadi Mbak Indi bilang ngerasain apa, kayaknya semua feeling yang Mbak Indi bilang saya rasain deh. Jadi kayak mixed feeling ya Mbak ya, yang pasti. Jadi ngerasa takut iya, ngerasa kecewa iya, ngerasa sedih iya gitu. Dan biasanya kan tuh memang ada di 5 stages of grief gitu ya. Pas di awal denial, kayak gue rasanya udah hidup sehat, gue udah jaga, tapi kenapa masih kena di usia muda lagi gitu ya. Kemudian ngerasa takut juga, terus gimana lagi bangun perusahaan, anak juga masih kecil gitu ya Mbak. Kemudian misalnya saya harus ngomong apa nih ke orang tua saya gitu. Ada cerita para puan. Dari mana akhirnya datang dorongan dan kekuatan juga untuk share di social media? It is so public kan Mbak. Yes. Enggak ada yang share juga. Yes. Tapi pertimbangannya apa Mbak untuk akhirnya record, share? Jadi di awal itu waktu saya terdiagnosa banyak banget yang japri ya, banyak banget yang nanya mungkin keluarga dan sebagainya. Dan somehow itu juga cukup bikin, kan kadang ada situasi di mana kita males gitu ya Mbak, udah lagi capek, keadaan lagi sulit, kita harus cerita berulang-ulang. Ya benar. Betul. Jadi saya mikir udahlah saya share aja di sosial media. Jadi kalau ada orang nanya, udah lihat aja jujur deh. Ya itu satu cara sih, benar Mbak. Itu satu cara. Kemudian yang kedua, saya juga berpikir untuk apa ditutup-tutupi. Maksudnya kena cancer itu bukan sebuah aib sih. Ya. Kalau menurut saya bukan sebuah aib gitu, bukan sebuah aib. Maksudnya tidak ada yang mau juga gitu Mbak. Tapi ketika saya share itu, saya pengen mengubah stigma lah ya orang-orang bahwa cancer itu ya kamu hanya bisa di tempat tidur, berbaring dan nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak seperti itu kok. Maksudnya kita juga cancer warrior and cancer survivor, kita juga masih punya kehidupan gitu. Bahkan in the middle of chemoterapi masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, dan somehow di situ saya juga jadi nemuin teman-teman yang lagi menjalankan hal yang sama. Dan mereka tuh banyak banget yang terkungkung di dalam stigma ya, ketakutan, stigma. Jadi mungkin orang-orang melihat mereka jadi sebelah mata, mereka jadi insecure, mereka jadi tidak percaya diri. Dan dengan saya share di sosial media itu saya banyak menemukan teman-teman survivor gitu ya, cancer warrior yang ternyata mengalami hal yang sama, dan kita sebenarnya jadi bisa support each other gitu. Terutama breast cancer kan para perempuan ya Mbak gitu. Nah itu juga sesuatu yang saya unexpected, ternyata saya bisa dapatkan. Dan saya jadi bersyukur saya pernah share itu. Jadi sampai sekarang pun, sampai titik ini pun, saya masih sering dapat DM, Mbak saya baru aja terdiagnosa gitu. Karena somehow ya kadang support system kita memang baik ya Mbak, tapi kan tidak mengalami apa yang kita alami gitu. Jadi kadang ketika kita bisa sharing dengan orang yang mengalami hal yang sama, itu somehow tuh lebih ngena aja gitu ya, lebih relate gitu. Sebetulnya stigma apa sih Mbak yang dirasakan atau diterima kalau untuk perempuan yang mengalami breast cancer? Biasanya yang pertama pasti adalah pola makan gitu. Kayak lu makannya nggak bener nih gitu. Ya betul. Seringkali iya benar. Iya, kebanyakan gitu sih. Atau pola hidupmu gitu. Jadi kebanyakan itu yang disorot gitu ya. Dan saya waktu awal terkena breast cancer pun saya mendapatkan statement-statement seperti itu. Sampai statement yang aneh juga ada. Misalnya kayaknya lu kayak ada kutukan di keluarga kayak gitu-gitu, sama ada statement yang nggak masuk akal gitu. Tapi kebanyakan lebih menyorot pola hidup kita sih. Padahal kan orang-orang tersebut juga nggak di sebelah kita 24 jam. Siang dan malam ya benar sih. Gitu. Dan sama mereka jadi merasa bersalah kan. Kalau orang yang mungkin udah terdiagnosa, kemudian mendapatkan statement-statement seperti itu, jadinya pasti membuat kepercayaan dirinya jatuh gitu. Padahal ketika menjalani treatment butuh mental yang sangat kuat. Wow. Boleh di-share Mbak, saat ini kondisinya Mbak seperti apa?
Ya, saat ini puji Tuhan Iya. sudah remisi. Wow, luar Dari biasa. tahun lalu, tahun ini masuk ke tahun kedua, tapi saya masih harus tetap kontrol sih. Gitu, masih harus tetap kontrol 3 sampai 6 bulan sekali. Ya, dan sekarang masih melanjutkan treatment, tapi lebih ke untuk mencegah kekambuhan, kan memang masih ada obat yang harus diminum gitu. Tapi puji Tuhan udah clean. Oh, itu terus senang sih kalau misalnya pas ngeliat di story kayak udah mulai berkegiatan, udah segala macam, udah ngasih training lagi, udah kasih apa lagi. Itu luar biasa banget, Mbak. Mbak, ada sebuah wawancara nih ya. Dalam sebuah wawancara tuh Mbak bilang bahwa ketika kita itu mampu memberi makna buat orang lain, perubahan karir yang kita alami itu pasti akan tetap ada benang merahnya. Mbak juga sebut itu tadi di awal-awal kita ngobrol gitu. Kalau terjadi situasi yang Mbak juga cerita, kalau nggak salah tadi Mbak mengalami juga ya layoff. Oh iya. Ketika itu terjadi ya, ada pemutusan hubungan kerja yang terjadi. Gimana caranya kita bisa melihat ya ini ada benang merahnya nih. Ya, pemutusan hubungan kerja dari perusahaannya gitu ya, bukan kita yang memilih untuk resign gitu ya. Yang pertama ya memang saya bisa bilang kalau jujur saya belum pernah mengalami layoff ya. Jadi saya tidak tahu di posisi itu seperti apa. Tapi yang saya bisa bilang bahwa kalau saya melihat teman-teman atau klien yang mengalami layoff pasti berat ya. Dan gue salah apa sih kadang atau kenapa gue gitu, dan mereka ngerasa apakah saya berada di karir yang salah. Kebanyakan kayak gitu. Jadi mereka biasanya konseling karir untuk menanyakan sebenarnya saya tuh potensinya di mana sih, sebenarnya saya itu bisanya apa sih gitu, karir apa sih yang bisa saya explore gitu. Nah jadi kebanyakan seperti itu. Tapi saya percaya bahwa biasanya pemutusan hubungan kerja itu kan banyak reasonnya ya Mbak. Reasonnya biasanya tidak hanya dari kitanya gitu. Bisa jadi mungkin dari perusahaannya melakukan pengurangan karyawan dan sebagainya, banyak reason. Jadi menurut saya untuk teman-teman yang di PHK ini juga memang, atau yang terkena pemutusan hubungan kerja juga harus lihat sih reasonnya sebenarnya apa sih. Kalau misalnya reasonnya ternyata faktor dari company-nya itu sendiri, dan ya udah moving forward aja gitu kan, itu kan bukan kesalahan kita gitu ya, itu kan mungkin ada kondisi-kondisi yang kita nggak bisa kontrol. Jadi kita tetap teruslah mencari opportunity. Tapi ketika itu adalah kesalahan kita gitu, nah kita harus ngambil waktu untuk refleksi lagi sih. Misalnya kesalahan apa sih yang dilakukan. Misalnya saya pernah tuh Mbak punya klien yang dia terkena pemutusan hubungan kerja karena atasannya melakukan fraud gitu. Tapi dia juga kena. Dia terimbas ya. Dia terimbas padahal dia tidak mendapatkan, dan waktu itu dia takut kan posisinya. Jadi dia melakukan itu. Dan tapi yang namanya keputusan perusahaan kan ya mau nggak mau harus semuanya di layoff gitu ya Mbak. Nah waktu itu saat konseling yang dirasakan ya dia merasa bersalah dan sebagainya, dan dia takut untuk mencari pekerjaan lagi. Nah tapi on the other hand ya itu juga jadi pembelajaran dia sih Mbak. Jadi pembelajaran dia untuk bisa learn to say no. Untuk tahu mana hal yang boleh dilakukan dan tidak. Dan mungkin waktu itu harus cari bantuan. Instead mengatakan yes kepada atasan, walaupun saya tahu waktu itu pasti kondisinya nggak gampang buat dia sampai akhirnya melakukan itu gitu. Jadi itu juga jadi pembelajaran sih buat yang bersangkutan. Dan ketika proses konseling itu ya dia di awalnya merasa kayak nggak percaya diri untuk memulai lagi, ya akhirnya setahu saya yang terakhir itu ya dia juga udah kok sekarang udah kerja di tempat lain gitu Mbak. Dan dia juga cukup jujur ke interviewernya untuk bilang dia pernah mengalami hal itu semua, tapi dia belajar dari situ gitu. Dia belajar dan dia tidak akan melakukan lagi di tempat yang baru. Itu sebenarnya juga tips ya untuk siapapun yang mengalami PHK atau layoff, ketika akhirnya mereka di interview, ada baiknya memang ya sudah bilang saja ke rekruter baru ya. Betul. Kita bisa sharing sebenarnya waktu itu apa yang terjadi, situasinya apa, dan apa yang kita lakukan. Dan memang terbuka aja, dan lesson learn-nya apa gitu, dan komitmen kita ke depannya seperti apa. Karena sekarang kalau misalnya mau ditutupin
wah semua udah bisa background checking, Mbak. Iya, betul ya, Susah Mbak. banget. Dan para HR kan juga saling kenal ya. Iya ya. Mereka pasti akan saling ngobrol dan saling ngobrol, memberi betul, info ya. Betul. Jadi nggak ada gunanya sih kita menutup-nutupi. Nggak baik juga untuk karir kita ke depannya gitu. Oke. Kalau soal ini sendiri Mbak, seringkali ketika kita mengalami kayak PHK massal, mass layoff, apapun lah itu alasannya gitu ya, bukan karena performance tapi karena kondisi perusahaan. Karena Yes, banyak sekali terjadi di luar negeri banyak perusahaan-perusahaan besar, betul. di Indonesia juga banyak, ada yang di startup, ada yang di perusahaan yang udah established. Jadi banyak lah ya gitu. Yang sering terjadi juga kan akhirnya perasaan insecure ya Mbak. Betul. Aduh, gue kena di sini tapi di luar juga kok kayaknya nggak mudah ya gitu. Lalu ada banyak keraguan yang muncul pastinya. Salah satunya yang suka muncul juga kan sebenarnya agak ada rasa malu ya Mbak. Pasti. There is shame in getting laid off. Yeah. Meskipun udah banyak artikel juga yang bilang itu lo nggak harus merasa malu loh. Pendapat Mbak sendiri gimana ya? Baiknya kawan puan yang mengalami mungkin di luar atau yang keluarganya, anggota keluarga ada yang mengalami, baiknya gimana ya Mbak? Kalau menurut saya yang pertama adalah kasih diri sendiri waktu sih. Ya, karena nggak mudah untuk mencerna itu semua. Gitu. Kecuali memang ada kondisi-kondisi yang jadi tulang punggung keluarga, jadi as soon as possible harus cari pekerjaan gitu. Jadi tapi misalnya biasa kalau misalnya perusahaan yang benar nih, kalau misalnya kena layoff kan juga pasti ada kompensasinya ya Mbak. Nah, sebenarnya kompensasi itu kan membantu kita untuk ambil waktu gitu ya untuk merefleksikan lagi, kemudian bisa bikin plan untuk langkah selanjutnya seperti apa gitu sih Mbak. Jadi menurut saya ya teman-teman kalau misalnya kawan puan merasa seperti itu juga jangan terburu-buru kalau memang tidak diburu-buru gitu ya dalam artian jadi ya ambil waktu aja, dan misalnya merasa sedih, merasa tidak percaya diri dan sebagainya, itu hal yang wajar kok. Gitu, itu hal yang wajar. Jadi kasih waktu untuk diri sendiri, kemudian coba refleksi lagi dan lihat data dan fakta. Kayak tadi kan data dan faktanya itu kesalahan bukan di saya, bukan saya satu-satunya, walaupun kalau di company itu kan setiap orang berkontribusi ya buat perusahaan, tapi mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang di luar kontrol. Jadi gunakan data dan fakta itu untuk membangun kepercayaan diri kita lagi gitu, untuk afirmasi lagi gitu, dan kemudian ya tetap harus moving forward ya menurut saya. Dan memang kalau misalnya itu sangat melukai gitu ya atau mengganggu mental, seek profesional sih Mbak. Kapan kita tahu itu sangat mengganggu sampai akhirnya kita harus minta bantuan profesional Mbak? Biasanya yang pertama itu mengganggu kegiatan kita sehari-hari ya, misalnya jadi sulit tidur. Kemudian teman-teman mungkin harus untuk melakukan sesuatu tuh rasanya nggak ada energi gitu ya, nggak kepengen menarik diri dari sosial, dan itu terlalu lama. Terlalu lama tuh berapa lama Mbak? Sebulan kah? 2 bulan? Sebenarnya tiap orang berbeda-beda tiap orang berbeda-beda. Dan kalau misalnya itu kan diagnosanya ada tuh ya Mbak di buku DSM ya, harus melihat ke arah sana, ke diagnosa itu sih seberapa lama gitu. Tapi kalau kita ngerasa kita tidak menjadi diri sendiri gitu ya untuk cukup lama dan memang sangat mengganggu gitu, ya mungkin kita harus seek profesional. Karena ketika kita ke profesional tuh jangan menunggu hingga kita parah gitu. Jadi once kita merasa ada kayak kita ngerasa sakit aja ya, sakit perut gitu ya, udah 3 hari gitu ya, kita harus ke dokter ya. Nah mungkin kira-kira seperti itu. Kalau kita ngerasa bahwa kok saya seminggu nggak baikan gitu ya kondisi mental saya malah makin terpuruk, pikiran malah makin kemana-mana, setiap hari malah mikirnya makin macam-macam. Nah mungkin saya harus ke profesional gitu. Apa juga yang harus kita lakukan Mbak kalau misalnya teman kita yang mengalami? Seringkali kan kita jadi bingung ya mau ngomong apa ya Mbak. Gitu ya. Mau ditepuk-tepuk nanti salah gitu, mau di semangat ya mungkin dia bukan butuh. Iya betul. Bisa jadi ada yang gue nggak butuh semangat, yang gue butuh adalah pekerjaan gitu. Bener. Dia jadi marah balik. Apa yang sebenarnya harus dilakukan si support system ke orang yang lagi mengalami hal kayak gitu? Itu pertanyaan menarik. Kalau saya sendiri, saya akan memilih untuk yang pertama pasti kita acknowledge their feelings gitu ya. Maksudnya kita
sorry to hear that and bla 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 gitu. Kemudian yang kedua pasti kita bertanya, saya bisa bantu apa? Oke. Gitu. Jadi instead of kita langsung giving advice dan sebagainya atau semangat dan sebagainya, kita lebih ke acknowledge their feelings, kemudian kita bertanya, kira-kira kita bisa memberikan bantuan apa yang kamu butuhkan. Dan sometimes biasanya kalau orang-orang itu di awal kan butuhnya didengerin ya. Be there aja sebenarnya. Karena kalau kita terlalu banyak intervensi, nanti juga nggak pas dengan apa yang dia rasakan. Itu kan kalau dari posisi setara ya Mbak Pir. Tapi kalau misalnya ada kawan puan di luar, dia adalah orang yang menyampaikan. Wah ya. Mungkin timnya yang kena ya. Lalu dia harus menyampaikan, dan mungkin sampai hari terakhirnya anggota timnya dia masih harus ketemu lagi gitu ya. Seringkali nggak ada manual book untuk melakukan hal itu. Nggak semua bos atau leader ingin ada di posisi itu, tapi when it happens. Gimana Mbak? Kalau kondisinya dilihat dari POV yang berbeda. Itu menarik. Itu dulu sampai ada satu teman saya HR, dia harus lay off banyak orang, habis itu dia pergi. Dia stres. Itu. Saya juga pernah di posisi itu ya. Saya juga yang tadi saya cerita saya harus lay off tim saya. Yang pertama ya saya ceritakan kondisi company memang sedang tidak baik-baik saja gitu. Kemudian yang kedua adalah saya menawarkan bantuan. Saya menawarkan bantuan gitu ya. Menawarkan bantuan jenis pekerjaan apa yang kamu cari. Jadi saya juga berusaha mengandalkan networking saya. Saya punya tim nih, dia kerjanya oke kok gitu. Tapi saya harus melay off dia karena satu dan lain hal. Mau nggak kamu nampung gitu. Jadi kita sebagai leader ya mungkin kita nggak bisa memberikan pekerjaan lagi, tapi mungkin kita bisa menawarkan bantuan secara personal gitu ya, sebagai Flavia gitu ya. Ini ada teman saya yang mungkin lagi cari orang dan kamu mungkin bisa ngelamar. Paling nggak saya bisa konekin ke sana. Gitu sih Mbak. Mbak terima kasih banyak ya. Mungkin untuk penutup, dengan begitu banyak hal yang sepertinya Mbak tuh sepertinya Mbak tipe orang yang akan selalu ada mimpi-mimpi baru yang mau dicapai, menjadi sangat semangat karena tiap kali ada opportunity kecil, langkah kecil diambil dan mulai lagi gitu. Apakah ada mimpi jangka pendek Mbak? Kalau mimpi jangka pendek sebenarnya memang lebih masih fokus di Ikigai Consulting ini. Jadi kita sekarang memang lebih pengen fokus untuk bantuin small to medium business buat punya setup HR sistemnya gitu. Sampai kita bikin 3 tahun ke depan kita bisa bantu 500 company gitu ya, untuk bisa set up HR sistemnya. Karena banyak banget, terutama kan saya di daerah juga ya Mbak, klien-klien kita yang di daerah itu mereka tuh belum teredukasi sama pentingnya people, pentingnya untuk membangun HR dan sebagainya, dan misi kita ke arah sana gitu. Jadi karena kami yakin ketika people system, HR sistemnya itu terbangun, culture-nya terbangun dengan baik, orang-orang di dalamnya kerjanya happy, jadi kayak sama-sama enak gitu ya. Dan kalau orang bisa find their ikigai di pekerjaannya, itu kan akan jadi sesuatu yang indah gitu ya. Bukan hanya, tidak hanya terkait personal dan professional life kan. Karena sekarang kan udah work-life integration ya. Integration, bukan balance ya. Yes, bukan work-life balance, work-life integration. Dan kalau misalnya perusahaannya juga nggak bisa memberikan sesuatu yang baik untuk employee-nya, ya mereka juga akan burnout dan stres gitu. Jadi visi misinya Ikigai mungkin kedepannya seperti itu sih Mbak. Mimpi saya sih masih pengen bantu nih karena masih banyak PR-nya ya. Gitu. Kalau gitu kita ketemu 3 tahun, 5 tahun lagi ya Mbak. Diaminin ya. Kita aminin. Dan semoga tetap sehat tentunya. Tetap sehat, udah pasti. Tetap sehat dan bahagia. Mbak Flavia, terima kasih banyak ya untuk hari ini. Terima kasih buat sharingnya, ceritanya, sampai ke hal yang personal, mimpinya. Terima kasih banyak Mbak. Thank you for having me. Thank you. Kawan Puan, terima kasih banyak ya udah menyimak pembicaraan para Puan dengan Mbak Flavia Sungkit. Ada beberapa hal sebenarnya yang bisa kita ambil dari perbincangan tadi. Hal yang paling utama adalah bahwa ketika kita ingin memberi makna bagi hidup orang lain, sebetulnya kita bisa melakukannya dengan langkah-langkah kecil. Setiap kali kesempatan itu ada, langkah itu bisa kita ambil. Misalnya ketika kita punya teman yang suaminya lagi di luar kota, langkah kecil yang bisa kita lakukan sebagai bentuk dukungan adalah dengan
menemaninya ketika ada hal-hal yang harus dilakukan. Lalu misalnya ketika ada yang punya pencapaian di tempat kerja, salah satu cara kita untuk mendukung adalah dengan mengapresiasi dan menyelamatinya. Kalaupun ada yang mengalami hal yang kurang baik dalam pekerjaan atau karirnya, misalnya layoff, hal yang bisa kita lakukan untuk memberi makna bagi hidup orang lain dengan langkah kecil adalah memvalidasi perasaannya, menemaninya, dan tetap ada ketika dia membutuhkan. Sekali lagi terima kasih banyak kawan Puan sudah menyimak podcast kali ini. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa like video ini, tinggalkan komen, boleh juga dengan curhat, lalu subscribe ke channel Cerita Para Puan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye!